Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kadun. Saji perkuliahan atau metodologi penelitian administrasi. Pada kesempatan kali ini kita meneruskan sesi yang terdahulu, yaitu tentang kajian penelitian terdahulu. Nah, pada bagian 2 ini kita akan mencoba samping akan menganalisis seperti yang kita kemukakan dari awal gitu ya, mengenai contoh pertama bagaimana kajian penelitian dulu dilakukan gitu ya. Nah, misalnya kalau kita dari sudah bikin rangkuman seperti ini gitu ya, ada 23 gitu, ada 23 kajian penelitian terdahulu ini, mulai dari judul, nama peneliti, tahun penelitian, penelitian apa, penelitian ini seperti apa gitu ya bedanya. Nah, baru kita analisis gitu ya. Nah, ini misalnya gambarannya seperti ini yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi ya, salah satu peneliti gitu yang saya sebutkan dahulu, bahwa dari hasil penelitian dulu dapat digambarkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Penyebabnya karena kebijakan itu didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi. Sebab timbulnya masalah dan cara pemecahannya atau peluang-peluang yang sedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya, dan apa yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan pelayanan terhadap besar pintu. Pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankannya selama proses implementasi. Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Namun, berbagai penelitian terdahulu telah mengungkapkan bahwa dalam prakteknya, tujuan yang akan dicapai dari program sukar diidentifikasi. Kemungkinan menimbulkan konflik tajam, khususnya oleh kelompok profesional atau kelompok lain yang terlibat dalam program lebih mementingkan tujuan mereka sendiri. Tujuan-tujuan resmi kerap kali tidak dipahami dengan baik, mungkin karena komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya tidak berjalan dengan baik. Nah, ini jadi persoalan sosialisasi ya, persoalan komunikasi yang pertama itu. Di samping model analisis seperti di atas, terdapat juga peneliti dengan menganalisa penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, terutama di mana letak persamaan dan perbedaan. Jadi samping seperti tadi, kita mengulas apa persoalan mendasar dari hasil kajian penelitian dahulu gitu ya. Kita juga bisa melakukan analisis itu dengan melakukan apa perbedaan bersama, dan kebanyakan seperti ini, apa persamaan perbedaannya. Misalnya ada dua penelitian terlalu, yaitu strategi customer service PT Pos Indonesia Surabaya Selatan dalam meningkatkan pelayanan publik, disusun oleh Istiana Dewi Nuraini, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2007. Penelitian ini banyak membahas tentang bagaimana strategi customer service PT Pos Indonesia Persero dalam meningkatkan pelayanan publik, yaitu dengan cara meningkatkan SDM, IT-nya atau teknologi informasi yang berupa pada sistem komputerisasi, meningkatkan dari segi produk, dan bekerjasama dengan pihak luar yang berupa pelayanan SOP. Penelitian kedua tentang strategi Humas House of Sampurna dalam pelayanan publik, disusun oleh Anita Puspatasari, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2010. Penelitian ini banyak membahas mengenai strategi yang digunakan oleh Humas House of Sampurna dalam pelayanan publik, yang meliputi strategi internal, yaitu mempertahankan SDM, dan strategi eksternal, yaitu meliputi promosi dan pelayanan yang sebaik mungkin sebagai tempat tujuan Surabaya. Model analisisnya, adapun perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan hasil penelitian ini, yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa kedua judul tersebut meneliti bagaimana strategi untuk meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti fokus pada dampak dari reformasi birokrasi atau hasil dari analisis penerapan pasca reformasi birokrasi khususnya pada pelayanan publik. Di sub
bagian Ortala dan kepegawaian kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi dari hasil kedua penelitian terdahulu, dengan penelitian ini terdapat kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang pelayanan publik berservis. Jadi ada peneliti menganalisis perbedaan dan kesamaan fokus dan fokus penelitiannya. Contoh kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Sri Handayani, FISIP UI 2009, kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan 3 pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI oleh Nur Hayati 2006. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan para peserta diklat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan pegawai diklat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa kualitas pelayanan diklat prajabatan golongan 3 pada umumnya cukup baik. Namun ada beberapa pelayanan yang dianggap masih rendah. Skala harapan tertinggi dimensi service quality yaitu pada dimensi responsiveness, dilihat dari tingkat kesesuaian dimensi empati memiliki tingkat kesesuaian yang paling rendah. Penelitian dahulu yang dilakukan oleh Nur Hayati memiliki lokus yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu BPSDM Hukum dan HAM. Namun penelitian terdahulu dilakukan saat Pusdiklat belum bertransformasi menjadi PSDM Hukum dan HAM. Perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian terdahulu bertujuan menggambarkan proses pelayanan pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan 3A di Pusdiklat Hukum dan HAM dikhususkan pada salah satu jenis diklat, sedangkan penelitian saat ini fokuskan pada kualitas penyelenggaraan pendidikan pelatihan dan keseluruhan baik pendidikan pelatihan struktural maupun non-struktural di BPSDM Hukum dan HAM. Pemetaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada BPSDM Hukum dan HAM periode 2008 oleh Husni Tamrin. Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang pemetaan kebutuhan diklat yang akan dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM serta untuk mengetahui gambaran terhadap kendala atau hambatan yang muncul dalam pemetaan kebutuhan diklat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSDM, Hukum dan HAM dalam mengidentifikasi masalah tentang penyusunan dan perencanaan kebutuhan diklat memiliki kelemahan ditinjau dari secara analisis organisasional, yaitu analisis kebutuhan organisasional terpusat pada jumlah karyawan dengan beraneka ragam kombinasi keterampilan yang dibutuhkan pada setiap bagian organisasi untuk periode waktu tertentu. Pemetaan yang dilakukan BPSDM Hukum dan HAM baru sebatas memperoleh informasi sepihak dari masing-masing unit yang biasa dianalisis mendalam guna memperoleh pemetaan kebutuhan gunanya di Depokta. Pemetaan kebutuhan diklat pada BPSDM Hukum dan HAM belum menyentuh pada faktor internal organisasi, yaitu setiap organisasi mempunyai visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan yang baik serta implementasi perencanaan tersebut secara tepat sesuai visi dan misi sasaran organisasi belum dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Dengan kata lain, diklat yang dihasilkan belum menyentuh kepada kebutuhan dasar dari substansi organisasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husni Tamrin memiliki fokus yang sama dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu di BPSDM Hukum dan HAM. Bedanya terletak pada fokus penelitian terdahulu melakukan pemetaan pada kebutuhan diklat dan pelatihan di BPSDM Hukum dan HAM, sedangkan penelitian saat ini difokuskan pada kualitas penyelenggaraan diklat yang dianalisis dengan metode server. Relevansi untuk membahas analisis kaitan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dalam bahasa relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat melihat contoh Dita Dwi Anggraini 2015. Skripsi Prodi Administrasi Bisnis jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember dengan judul Implementasi Komunikasi Pemasaran pada Jasa Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Tabungan Negara Persero Tembako Cabang Jember. Relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah memiliki keterkaitan, yaitu dari kajian mengenai komunikasi pemasaran. Penelitian mengambil kajian komunikasi pemasaran pada penelitian terdahulu karena kajian komunikasi pemasaran pada penelitian terdahulu lebih luas jika dibandingkan dengan penelitian ini. Kajian komunikasi pemasaran pada penelitian terdahulu dianggap relevan berdasarkan pokok persoalan secara umum, teori dan metode penelitian yang digunakan. Ini akan jelaskan secara rinci mengenai relevansi dari setiap penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian milik Rizky Saudia DP 2012 berjudul Implementasi
komunikasi pasaran pada PT Bank Mandiri Syariah Tobacco kantor cabang pembantu Surabaya Berata. Dalam menarik minat nasabah pada penelitian ini tidak menerapkan satu produk tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian, karena penelitian ini membahas implementasi komunikasi pemasaran pada bank syariah secara keseluruhan. Sedangkan pada penelitian ini dikhususkan pada satu produk bank tabungan negara Tobacco cabang Jember, yaitu jasa pemberian kredit kepemilikan rumah. Selain itu, penelitian terdahulu memiliki kajian lebih luas karena menggunakan 7 bauran komunikasi pemasaran, yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, acara dan pengalaman, dan pemasangan langsung dan pemasangan interaktif, penjualan personal dan pemasaran word of word atau getok ular. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan 5 bauran komunikasi pemasaran yang digunakan oleh Bank Tabungan Negara Tobacco cabang Jember, yaitu terdiri dari periklanan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung. Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama meneliti perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan atau perbankan. Perbedaannya adalah objek pada penelitian ini adalah perbankan konvensional, sedangkan pada penelitian terdahulu merupakan perbankan syariah. Sehingga banyak memanfaatkan hari-hari besar agama Islam sebagai sarana komunikasi pemasaran untuk masyarakat. Misalnya pada penelitian dahulu Bank Syariah Mandiri menggunakan media periklanan melalui radio ketika bulan Ramadan. Pada penelitian Eniko Mulawarman yang berjudul Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran PT Bank Sentral Asia Tobacco dalam menarik minat konsumen, pada penelitian ini yang dijadikan objek kajian adalah Bank Sentral Asia. Terkait antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah elemen penjualan pribadi, di mana pada penelitian terdahulu disebutkan bahwa customer service melaksanakan kegiatan cross-selling yang merupakan penjualan yang dilakukan oleh di salah-salah kesempatan ketika melayani nasabah. Kegiatan cross-selling ini menjadi referensi bagi peneliti bahwa selain memiliki tugas untuk melayani nasabah, customer service juga memiliki tugas untuk melakukan pemasaran. Dan kegiatan ini juga dilakukan oleh Customer Loan Service KPRD PTN, di mana Customer Loan Service juga dibebani tugas pemasaran walaupun tidak dominan. Berbeda dengan penelitian sekarang, objek pada penelitian terdahulu adalah kegiatan komunikasi pemasaran pada Bank Sentral Asia secara keseluruhan, sedangkan pada penelitian sekarang objek penelitiannya lebih terfokus pada jasa pemberian kredit pemilikan rumah yang disediakan oleh Bank Tabungan Negara cabang Jember. Pada penelitian Adelina Engineer Evapok yang berjudul The Internet Impact on the Integrated Marketing Communication, penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana pengaruh internet terhadap komunikasi pemasaran terpadu. Relevansi dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini adalah pada kedua penelitian ini menjelaskan bagaimana cara perusahaan memanfaatkan media internet untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada masyarakat. Berbeda dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu tidak menyebutkan objek penelitiannya secara jelas. Jadi penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang bagaimana pengaruh internet terhadap komunikasi pemasaran terpadu pada perusahaan keuangan dan bisnis. Nah, saya kira itu yang jadi ada juga gaya seperti itu, model yang seperti itu, dan model yang kedua ya. Jadi menyebutkan perbedaan persamaannya. Nah, ada juga yang dari seluruhnya itu disebutkan itu ya. Ini contoh yang ambil dari skripsi Sindu Handika, pengaruh independensi pengawas intern dan keahlian profesional terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian internal pada PPR BKK Kabupaten Pati, program akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Lalu ada Putra Galis Jawan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, penelitiannya menyimpulkan bahwa kompetensi dan independensi auditor secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Ini Putu Eka Desyanti 2006 di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Udayana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa independensi, keahlian profesional dan pengalaman kerja pengawas intern baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan struktur pengendalian internal pada Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten Badung. Nah, itu jadi disebutkan nama tahun kesimpulannya saja ya, kajian penelitian darurat. Jadi ini model yang ketiga. Dwi Ferianto dari Fakultas Ekonomi UNY Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini merupakan refleksi dari penelitian sebelumnya, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengendalian internal pada
PDBPR Kabupaten Pati pada tahun 2004. Dan demikian telah disesuaikan dengan hasil penelitian terdahulu. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa faktor 5C berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit. Nah, lalu analisis seperti apa? Oleh karena itu, dari analisis skripsi di atas, dari skripsi di atas, penulis ingin mencoba mengadakan penelitian apakah pengaruh dimensi pengawas intern berpengaruh terhadap proses pemberian kredit modal kerja dengan menggabungkan kedua objek dan sampel dari dua penelitian yang berbeda di atas, yaitu PDBPR Kabupaten Pati dengan sampel pengawas intern dan nasabah BPR PKK yang akan diteliti. Dengan maksud apakah PDBPR Kabupaten Pati independensi pengawas intern dan keahlian profesional berpengaruh terhadap aktivitas penerapan struktur pengendalian intern. Contoh lain yang lebih mudah, mungkin ini contoh kajian penelitian dahulu yang dilakukan yang dilihat dari skripsinya Rizky Akbar Prasojo. Skripsi Akbar Prasojo berjudul Peran Pemerintah Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Studi di Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2005. Analisis peran multi aktor dalam implementasi kebijakan Minapolitan berbasis sustainable development, studi pada pilot project Minapolitan Desa Serawi, Kecamatan Sidayu, Gresik, Saiful Ulum dan kawan 2011. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Minapolitan dan peran multi aktor dalam kemitraan berbasis sustainable development di Desa Surowo, Kecamatan Sidayu ini menggunakan jenis distribusi kualitatif yang menggunakan teori pendekatan Hapsa serta teori pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan Sumarwoto. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam implementasi program Minapolitan di Desa Surowo, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, pemerintah telah menjalankan perannya sebagai regulator dan fasilitator yang didasarkan atas prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sementara pihak swasta masih berperan sebagai pemberi modal dan pemasaran, dan masyarakat sendiri berperan dalam rutinitas sendiri sebagai petani. Pola kemitraan yang terjadi bersifat mutualistik, namun masih belum mampu menerapkan semua prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, ini ada kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur desa Kuala Lapang dan desa Teras di Kecamatan Malino Barat, Kabupaten Malino. Nah, yang dilakukan oleh Maya Rosalina 2013. Penelitian yang dilakukan Maya ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur. Peneliti ini menggunakan jenis discrete qualitative, teknik analisis, data model interaktif milik Mills and Haberman. Teori yang digunakan adalah kinerja dengan fokus kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan desa dalam pembangunan infrastruktur mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat yang dapat dilihat dari produktivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pemerintahan desa. Untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat fasilitatif, perlu adanya partisipasi masyarakat yang proaktif untuk mendukung pembangunan desa. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program Desa Siaga di Desa Bandung, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini Nuring Septiasa Laksana 2013. Tujuan Nuring Septiasa melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program Desa Siaga di Desa Bandung, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitiannya, Nuring menggunakan metode statistics kualitatif dengan dasar teori good governance dan teori partisipasi. Teori partisipasi menggunakan teori untuk partisipasi Huraira, yaitu partisipasi berupa sebuah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan, dan kelahiran dan sosial. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa program Desa Siaga di Desa Bandung, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari partisipasi warga yang baik dikarenakan adanya dukungan dari aparat desa, kader desa, serta tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Bandung, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam program Desa Siaga meliputi tenaga, sumbangan, harta, dan pemikiran. Selanjutnya, pola kemitraan sivilisasi dan masyarakat swasta dalam program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo, Imelda Mary Melianti 2014.
Penelitian yang dilakukan Melianti bertujuan untuk mengetahui pola kemitraan pemerintah, sivilisasi dan swasta dalam program bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. Selain itu, Melianti melalui penelitian ini juga mengetahui proses apa yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan pemerintahan serta manfaat apa yang diperoleh masing-masing aktor dan kelompok sasaran adanya kemitraan. Pendekatan penelitian adalah deskripsi kualitatif dengan menggunakan teori kemitraan assessment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terjadi adalah pola kemitraan mutualistik. Secara khusus, peran pemerintah adalah sebagai penguat komitmen, pendamping, dan berkondusi baik fisik maupun non-fisik. Untuk pihak swasta berperan dengan memberikan bantuan fisik maupun non-fisik dan sivilisasi sebagai pihak yang mengoperasikan bank sampah. Adapun proses yang telah dilakukan yaitu saling percaya, adanya ketetapan dan pencatatan biaya, tujuan, pembagian tanggung jawab dan wewenang, penahapan proyek, regulasi legalitas kemitraan, perlindungan kepentingan, kontrol, serta organisasi proyek yang memadai. Manfaat yang diperoleh bagi pemerintah, kondisi pasar menjadi bersih, bagi civil society mendapatkan ilmu pengalaman, dan juga tambahan pemasukan, bagi swasta lebih dikenal masyarakat. Baik pedagang dapat oleh penghasilan tambahan dan pengunjung dapat belanja dengan nyaman. Jadi banyak. Selanjutnya peran pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Studi kasus di Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan yang dikemukakan oleh Kasmia 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Mantang Besar, mengetahui bentuk-bentuk partisipasi serta mengetahui faktor-faktor partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis regresi kualitatif dengan menggunakan teori peran pendekatan Suryono Sukanto. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peran pemerintah desa Mantang Besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah baik. Bentuk partisipasi masyarakat berupa partisipasi dalam musrenbang dan partisipasi fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Faktor penghambatnya adalah tingkat kesadaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, sikap mental masyarakat, dan faktor ekonomi masyarakat. Nah, dari seluruh penelitian tadi dibuat metrik penelitian terdahulunya. Di situ ada judul penelitian dan penelitian, tujuannya apa, lalu teori yang apa, lalu hasil penelitian seperti apa, lalu preferensi perbedaan bersamanya. Jadi semua tadi disitukan semua. Jadi misalkan analisis peran multi aktor dalam implementasi kebijakan bina pendidikan berbasis sustainable development, Syarul Solom, Bambang Santoso, Haryono, Muhammad Project 2011. Nah, tujuannya apa? Untuk menganalisa implementasi kebijakan bina pendidikan dan peran multi aktor dalam kemitraan berbasis. Lalu teorinya apa, metodenya apa, hasilnya apa, relevansinya sekarang itu apa, persamaan perbedaannya. Nah, semuanya dari yang sudah disampaikan itu, nomor 2 siapa dari siapa ya, judul penelitian dan ada semuanya ya, nomor 3, nomor 4. Nah, itu dari keempatnya itu ditulis semua. Itu model kajian penelitian terdahulu yang ketiga ya. Nah, yang keempat ini penelitian dahulu dan pemanfaatnya. Ya, ini untuk melihat bagaimana penelitian dahulu digunakan dalam penelitian dan bagaimana menuliskannya dalam jurnal ilmiah dapat dilihat dari tulisan Nilu Dian Yolandari dan Nimade Wulandari Kusuma Dewi di Jurnal Manajemen UNUD. Jurnal Manajemen UNUD volume 7 nomor 10 2019 dengan judul Pengaruh Pengalaman Pelanggan dan Kepercayaan Terhadap Niat Beli Ulang secara online melalui kepuasan pelanggan. Studi pada situs online peribenka.com. Penelitian oleh Palma et al. 2016 menemukan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang. Saat situs belanja online mampu membangun kepuasan konsumen, maka kemungkinan konsumen untuk melakukan pembelian kembali pada situs tersebut akan semakin besar. Kepuasan konsumen dapat dibentuk melalui pengalaman pelanggan. Penelitian oleh Swandana dan kawan menemukan bahwa pengalaman membeli produk fashion secara online memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sehingga semakin baik pengalaman yang dimiliki pelanggan, maka kepuasan pelanggan juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya dan Yuniawati 2015 menemukan bahwa semakin baik pengalaman yang dirasakan,
oleh konsumen, maka semakin besar pula kemungkinan untuk melakukan pembelian ulang. Sehingga saat situs belanja online mampu menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, hal itu tidak hanya berdampak pada kepuasan pelanggan, tapi juga pada niat beli ulang. Dengan membangun pengalaman positif, tidak hanya akan berdampak pada kepuasan pelanggan, tetapi juga dapat berdampak lebih besar berupa tercipta niat beli ulang. Penelitian Ajad et al. Yang menemukan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Satu situs belanja online mampu membangun kepercayaan konsumennya, maka hal itu dapat menciptakan kepuasan konsumen. Penelitian oleh Trisnawati et al. Menemukan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang. Membangun kepercayaan tidak hanya akan berdampak pada kepuasan, namun dapat berdampak pula pada niat beli. Penelitian mengenai fenomena niat beli ulang pernah dilakukan juga oleh Swandana dan kawan. Hasil pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pengalaman beli secara online memiliki pengaruh positif dan stigma terhadap niat beli ulang pada produk fashion dan secara online. Hasil serupa ditemukan pada penelitian oleh KW. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan stigma terhadap kepuasan. Hasil yang bertolak belakang ditemukan pada penelitian oleh Giantari dan kawan. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang. Hasil serupa ditemukan pada penelitian Aditya yang menyatakan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat beli ulang. Sejumlah penelitian yang disajikan menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten dalam hubungan pengalaman pelanggan dan kepercayaan terhadap niat beli ulang. Hal ini diduga karena terdapat satu variabel yang berperan penting dalam menentukan niat beli ulang, yaitu kepuasan konsumen. Sebagaimana dinyatakan oleh Swandana dan kawan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang, penelitian tentang fenomena situs belanja online dari venka.com akan membahas mengenai niat beli ulang yang dibentuk oleh pengalaman dan kepercayaan melalui kepuasan pelanggan. Nah, penelitian terdahulu juga bisa jadi menjadi rujukan untuk pembuatan hipotesis. Nah, ini seperti contoh yang berikut ini. Jadi ini contoh yang kelima ya. Penelitian oleh Pramudita dan Edwin, Swandana dan kawan, dan menurut Salim dan kawan, menyatakan bahwa customer experience memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen berdasarkan hasil empiris pada penelitian sebelumnya. Hipotesis yang diajukan adalah satu pengalaman pelanggan terus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Penelitian oleh Cafe dan Amin et al., Juniwati serta Nur Aini dan Sugiono menemukan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil empiris pada penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan adalah kepercayaan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian oleh Westberg et al., Muhammad et al., dan Aditya dan Juniwati, Swandana, serta Kusmanwati dan Sutopo menemukan bahwa pengalaman pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang konsumen. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian sebelumnya hipotesis diajukan adalah H3-nya hipotesis. Pengalaman pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Penelitian oleh Trisnawati et al. Dan Saragi dan Ramadhani, para Stanti dan kawan-kawan, Bulut dan Nangi ya menemukan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-commerce. Berdasarkan hasil empiris pada penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan adalah kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang. Penelitian oleh Adiksio dan Saleh, Kusuma Dewi dan Sulis, Chen dan Cho, Muhammad et al., serta Baskar dan Suka Admaja menemukan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang. Berdasarkan hasil empiris pada penelitian di atas, hipotesis yang diajukan adalah kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli ulang. Penelitian oleh menurut Swandana et al. Serta Mahendra dan Idris menemukan bahwa kepuasan konsumen dapat mengantisipasi pengaruh pengalaman pelanggan terhadap niat beli ulang. Berdasarkan hasil empiris penelitian di atas, hipotesis yang diajukan adalah kepuasan pelanggan mampu memediasi pengaruh pengalaman pelanggan terhadap niat beli ulang secara positif. Pada penelitian yang dilakukan oleh Baskara dan Suka Atmaja menemukan bahwa customer certification secara signifikan memediasi pengaruh online trust terhadap online reverse intention konsumen Lazada di Indonesia. Kekuatan customer certification turut mempengaruhi dan menentukan pengaruh dari online trust terhadap reverse intention konsumen Lazada
Indonesia. Berdasarkan hasil empiris pada penelitian di atas, hipotesis yang diajukan adalah kepuasan pelanggan mampu memilihasi pengaruh kepercayaan terhadap beli ulang secara positif dan signifikan. Itu yang kelima. Yang keenam, biasanya penelitian terdahulu ini juga digunakan untuk riset gap. Ini untuk menentukan masalah gitu ya, bahwa ada permasalahan di dalam yang patut diteliti. Salah satu kegunaan penting dalam kajian penelitian terdahulu untuk menentukan riset gap yang menandai bahwa dalam sasaran penelitian kita terdapat masalah. Seperti pernah kita kaji dalam pembahasan latar belakang penelitian, bahwa di bagian tersebut sebaiknya mengungkapkan masalah. Masalah itu adalah kesenjangan antara dasolin dan daslain. Kesenjangan yang paling akurat untuk menentukan asal masalah di antaranya kesenjangan hasil penelitian terdahulu. Nah, misalnya ini contohnya yang dilakukan oleh penelitian Wiyanti ini. Misalnya ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran. 3 orang peneliti mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengangguran. 1 orang peneliti benar besar ini pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Untuk pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran ini ada dari Rija yang menyatakan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengangguran, tapi ada dari Vaga ini jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Lalu ada pengaruh inflasi terhadap pengangguran. Menurut Dika dan Imsar, inflasi berpengaruh terhadap positif terhadap pengangguran, tapi menurut Rija itu inflasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Sedangkan bagaimana pengaruh IPM terhadap pengangguran, ini ada dari 3 orang ini. Ada pertama Dwi Maharoji, IPM berpengaruh positif terhadap pengangguran. Menurut Rija, IPM berpengaruh positif pengaruh negatif terhadap pengangguran. Sedangkan menurut Nenaka, IPM tidak berpengaruh terhadap pengangguran. Jadi ada 3 riset gap macam itu. Nah, contoh yang kedua ini riset gap faktor yang mempengaruhi kinerja, ini dari Fajar Budiman ya. Bisa ini sini terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Nah, menurut Hasriana ini kompetensi berdampak positif terhadap kinerja, sedangkan motivasi berdampak positif namun tidak signifikan. Menurut Chongqing Tambyong ini kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Nah, menurut Alwi motivasi berdampak positif terhadap kinerja. Menurut Hadi Iqbal ini motivasi tidak berpengaruh pada signifikan terhadap kinerja. Menurut Niwayan Yarni dan Marhaini ini kelengkapan prioritas dan kondisi lingkungan kerja secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bendahara. Sedangkan menurut Rijal Nabawi, lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Menurut Krismanto Amriadi Malik, ini pendidikan, pelatihan, dan kejelasan peran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Nah, itu jadi penelitian terdahulu itu, kajian penelitian dahulu sangat penting sebenarnya dengan berbagai macam manfaat atau kegunaan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.